Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indra, untuk belajar matematika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi SMP kelas 8 semester 2, yaitu tentang teorema Pythagoras. Adapun yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kuadrat dan akar kuadrat, yang kedua teorema Pythagoras itu sendiri, yang ketiga adalah triple Pythagoras, yang keempat, penggunaan triple Pythagoras. Di mana pada penggunaan triple Pythagoras ini terbagi lagi. Yang pertama, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, menghitung perbandingan segitiga siku-siku istimewa, kemudian menghitung panjang diagonal bangun datar, menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang kubus, dan balok. Adapun kompetensi dasar pada materi ini, 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan para peserta didik mampu, yang pertama, menentukan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Yang kedua, memahami kebenaran dari teorema Pythagoras. Yang ketiga, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisinya diketahui. Yang keempat, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kelima, menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pythagoras atau bukan triple Pythagoras. Dan yang terakhir adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Adapun materi dari teorema Pythagoras, teorema Pythagoras itu banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu diantaranya yaitu pada bidang pertukangan. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Nah, salah satu yang digunakannya itu adalah teorema Pythagoras. Tukang tersebut akan memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar di sebelah kanan gitu ya. Pada bidang arsitektur, teorema Pythagoras ini digunakan untuk merencanakan konstruksi bangunan. Misalkan menghitung panjang rangka kuda-kuda yang berbentuk segitiga, siku-siku seperti pada gambar di samping. Nah, misalkan jika panjang rangka kuda-kuda bangunan di samping 3,5 meter dan tingginya 2 meter, dapatkah kamu menghitung panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rangka kuda-kuda tersebut? Jadi kalau panjangnya ini 3,5 meter, ya, ini 3,5 meter, kemudian tingginya ini 2 meter, yang ditanyakan yang ini, yang sisi miringnya ini. Berapa panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rangka kuda-kuda tersebut? Nah, untuk membuatnya ini, untuk menghitung ini, diperlukan bantuan dari teorema Pythagoras. Yang akan kita pelajari pertama adalah kuadrat dan akar kuadrat. Pada kuadrat, penulisan seperti ini dibacanya adalah A pangkat 2. Atau boleh juga kalian membacanya A kuadrat, sama saja. Nah, seperti ini berarti 8 kuadrat atau 8 pangkat 2. Berapa sih 8 pangkat 2? Masih ingat kan? Di SD sudah dijelaskan ya. 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 8. 8-nya sebanyak 2 kali. Nah, kalau misalkan 0,1 pangkat 2 berarti 0,1 dikali 0,1. Oke, yang ini belum dijawab ya. 8 kali 8 berapa? 64.
Kalau 0,1 kali 0,1 berarti 0,01. Nah, yang ketiga, 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat berarti 7-nya dikalikan dengan 7 dahulu, nanti baru dijumlahkan dengan 5 dikali 5. Seperti ini. Berarti 7 kali 7, 49. Ditambah 5 kali 5, 25. Berarti di sini hasilnya 74. Nah, bagaimana kalau penulisannya seperti ini? Nah, dengan yang di atas, serupa tapi tak sama ya. Kalau yang di atas itu 7-nya dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. Nah, kalau ini ada kurung nih. Kalau ada kurung, selalu selesaikan kurung terlebih dahulu. Berarti soal yang dimaksud ini adalah jumlahkan dulu 7 dengan 5, nanti baru dikuadratkan. Berarti hasilnya 7 ditambah 5 itu 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat. Berarti sama dengan 12 kali 12. 12 kali 12 berapa? 144. Nah, ini soalnya serupa nih, tapi jawabannya tidak sama. Jadi jangan sampai salah memahami soal. Kemudian ada akar kuadrat. Nilai akar kuadrat dari suatu bilangan itu dapat ditentukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama dengan cara menghitung atau menyederhanakan. Yang kedua, dengan cara memperkirakan. Yang ketiga, menggunakan tabel akar kuadrat. Dan yang keempat, menggunakan kalkulator. Untuk yang keempat, yang D, ini tidak saya jelaskan ya. Dengan menggunakan kalkulator pasti semuanya bisa. Oke, sekarang kita akan coba dengan cara menyederhanakan atau menghitung. Nah, kalau menyederhanakan, soal ini akar 2700. Ini disederhanakan dulu. Jadi dibuat menjadi sebuah perkalian yang salah satunya itu bisa diubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, berarti bisa diubah jadi 27 dikali 100. Kenapa? Karena 100 itu kalau diakarkan hasilnya 10. Nah, 27 sendiri ini bisa dijabarkan kembali. 27 kalau kita buat jadi perkalian adalah 3 kali 9. Karena 9 ini juga bisa dikuadratkan. Ya. Kemudian bisa kita rubah nih. Yang bisa dikuadratkan diubah jadi bentuk kuadrat, jadikan bentuk kuadrat. Yang tidak bisa tidak usah. Berarti 3-nya tetap, 9-nya berubah menjadi 3 pangkat 2, 100-nya berubah menjadi 10 pangkat 2. Nah, akar kuadrat itu kan sama dengan akar pangkat 2 ya. Berarti yang pangkat 2 ini bisa dihilangkan pangkatnya. Jadi bisa dikeluarkan dari akar. Bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti 3 yang ini keluar. Kemudian 10 ini keluar dari akar. Berarti bisa ditulis menjadi 3 kali 10. Baru dikali dengan akar 3. Akar 3-nya dari mana? Dari yang ini. Yang tidak dikeluarkan karena dia tidak berbentuk kuadrat. Nah, 3 kali 10 berapa? 30. Berarti 30 akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan cara menghitung? Nah, kalau dengan cara menghitung, kita tinggal dulu 2 angka paling belakang. Bu, gimana kalau misalkan ada 5 angka? Berarti kita tinggal 2 angka, 2 angka. Berarti 4 angka kita tinggal terlebih dahulu. Karena di sini 4 angka, 2 angka ini kita tinggal. Nah, berapa dikalikan berapa, ini hasilnya mendekati 27. Nah, angkanya ini itu harus sama. Ada yang tahu? Kalau 5, nah kalau kita isi 5, berarti 5 kali 5, 25. Benar ya? Mendekati ya. Yang kita cari mendekati. Nah, berarti setelah itu baru kita kurangkan. 27 kurang 25. 7 kurang 5-nya 2. 2 kurang 2-nya 0. Habis. Kemudian 0 yang tadi kita tinggal, ini kita turunkan langsung. Nah, jadinya 200.
Kemudian 5 dengan 5 yang warna merah ini kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan 5 tambah 5 berarti 10. Nah, ini dijumlahkan nih. Hasilnya nanti taruh sini. Nah, 10 titik-titik dikali titik-titik sama dengan mendekati 200. Nah, perhatikan ya titik-titik yang saya maksud. Titik-titik yang saya maksud itu harus diisi dengan angka yang sama. Contoh nih, kalau misalkan saya isi dengan angka 1, berarti di sini 101 dikali 1. Bacanya seperti itu ya. Nah, 101 dikali 1 berapa? Ya, 101. Kalau misalkan kita ganti dengan 2, berarti 102 dikali 2. 102 dikali 2 itu 204. Kebanyakan, berarti nggak boleh. Berarti yang kita ambil adalah 101 kali 1. Angkanya sama. 101 kali 1 hasilnya adalah 101. Ya. Kemudian kita kurangin nih. 0 dikurangi 1 nggak bisa. Pinjam sini belum ada. Pinjam sini berarti 10 kurang 1, 9. Di sini tadi sudah dipinjam berarti sisa 9. 9 kurang 0, 9. Tadi di sini sudah dipinjam sisa 1. 1 kurang 1, 0. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk menjumlahkan ini. 101 ditambah 1. 101 ditambah 1 itu berapa sih? 101 tambah 1 berarti ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan lagi. Berarti dapatnya 102. 102 titik-titik dikali titik-titik. Nah, berapa nih hasilnya? Sekarang berapa? Di sini mintanya 99. Bisa nggak diisi? Kalau kita isi 1 aja, berarti bacanya nanti 1021 dikali 1. Sedangkan di sini angkanya cuma 99. Ya udah, kita kasih aja di sini, tambahin angkanya sama seperti kita mengerjakan pembagian. Begitu kita tidak bisa membagi lagi dan hasilnya koma, itu kita tambahkan 0. Nah, bedanya kalau di pembagian menambahkan 0 hanya 1. Tapi kalau di sini menambahkan 0-nya sebanyak 2 langsung. Khusus untuk akar. Karena akar itu adalah akar pangkat 2. Nah, diisi berapa ya angkanya? Kalau misalkan kita isi 8 deh. Kalau kita isi 8 berarti 1028. 1028 dikali 8 berapa? 8.224, berarti masih kurang. Karena di sini mintanya 9.900. Kalau kita isi 9 gimana? 1029 dikali 9. Nah, kalau 9 hasilnya adalah 9.261. Berarti bisa nih di sini kita isi dengan angka 9. Nah, di sini kita isi 9 nih, 9. Berarti hasilnya adalah 9.261. Sisanya berapa? 0 nggak bisa. 0 nggak bisa pinjam 1. Berarti 10 kurang 1, 9. Di sini sisa 9. 9 kurang 6, 3. Di sini tadi sudah dipinjam 1, sisa 8. 8 kurang 2, 6. Ini 9 kurang 9 habis. Berarti sisanya 639 ya. Oke. Nah, Bu, ini diterusin lagi bisa nggak? Bisa. Kalau mau diterusin lagi ya tinggal ini dijumlahkan nih. Ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan berarti 1029 ditambah 9 berarti 1038 titik-titik dikali titik-titik. Nah, ini berapa? Mendekati 639. Nanti 639 kan nggak bisa tuh. Kalau kita masukkan 1 aja, berarti 1038 10.381 dikali 1. Ya, hasilnya 10.381. Sedangkan yang di sini, yang ini hanya 639, berarti otomatis harus menambahkan 0 lagi. Tambahkan 02. Kalau tambahkan 02 berarti 63.900. Nah, baru bisa deh. Nah,
Tetapi dari sini aja kita udah cukup. Setelah kita menambahkan 0 satu kali di sini, 0 satu kali di sini, maka cukup sudah. Gitu ya, cukup. Kok di sini? Bukan ya, bukan di sini ya. Tadi menambahkan 0-nya itu bukan di situ. Kalau yang di situ itu memang 0 yang turun dari sini ya. Nih, 0 yang langsung turun dari sini. Tadi kita menambahkan 0 tuh di sini. Nah, kita menambahkan 0 sekali. Pada saat kita menambahkan 0 sekali cukup. Kecuali soalnya berupa pilihan ganda. Dan di pilihan jawaban itu memang ada yang mirip gitu ya desimalnya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan hasilnya berapa. Nah, hasilnya berapa sih? Tinggal dilihat dari angka sama yang sudah ditulis. Nah, angka sama yang sudah ditulis apa aja nih? Ada 5 tadi ya. Ini kan? Yang pertama 5 kali 5. Kemudian ini 101 kali 1 berarti 1. Kemudian yang terakhir tadi adalah 1029 kali 9 berarti ini 9. Nah, menuliskan hasilnya gimana? Berarti ditulisannya adalah 519. Apakah jawabannya 519? Bukan. Perhatikan penambahan 0. Pada saat penambahan 0 nih yang saya kotakin kuning, itu kita mengalihkan memasukkan angka 9. Nah, berarti pada saat ini itu sudah muncul koma. Jadi jawabannya adalah 51,9. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kok hasilnya beda sih? Nah, silakan kalian pakai kalkulator. Di sini nanti kalau mencari dengan kalkulator, ini akar 3 ini hasilnya itu 1 koma. Kok bisa tahu Bu 1 koma? Ya karena akar 4 jawabannya 2. Gitu. Berarti jawabannya 1 koma. Nah, kalau 30 kita kalikan dengan 1 koma sekian, itu nanti jawabannya juga 51 koma sekian. Jadi hasilnya mendekati. Seperti itu ya. Cara menyederhanakan, yang di sebelah kiri adalah dengan cara menyederhanakan, di sebelah kanan dengan cara menghitung. Kemudian dengan cara memperkirakan. Misalkan yang ditanyakan adalah akar 27. Nah, gimana sih cara mencari akar 27? Perlu diingat dulu akar sempurna yang ada di depan angka 27 dan akar sempurna yang ada di belakang 27. Jadi kalau sebelum 27 itu berarti 25. Karena akar 25 itu 5. Nah, kalau setelah akar 27 berarti ya setelah akar 25, akar 25 setelahnya adalah akar 36 karena akar 36 sama dengan 6. Nah, gimana cara menentukan akar 27? Cari dulu selisih antara 27 dengan 25. Berarti 27 kurang 25 itu hasilnya 2. Kemudian dicari lagi selisih antara 36 dengan 25. Berarti 36 dikurangi 25. Itu hasilnya 11. Nah, kemudian berarti akar 27 berapa? Nah, karena ini sifatnya memperkirakan, maka kita menuliskan akar 27 itu bukan dengan sama dengan, tapi dengan ini, tanda ini. Artinya mendekati. Jadi akar 27 itu mendekati 5 ditambah 2 per 11. 5-nya dapat dari mana? 5-nya dapat dari akar sempurna sebelum akar 27, yaitu akar 25. Kemudian 2-nya dari mana? 2-nya dari 27 kurang 25 dan 11-nya dapatnya dari 36 dikurang 25. Nah, kalau kita cari 2 dibagi 11 itu 0,18. Maka akar 27 itu mendekati 5,18. Seperti itu ya cara memperkirakan. Nah, gimana kalau dengan menggunakan tabel akar kuadrat? Ya tinggal dilihat aja nih tabelnya. Kalau akar 49 berapa ya? Nih akar 49. Oh, akar 49 ternyata 7. Cukup membaca tabel saja. Kemudian ada juga kalau kita menggunakan dari tabel perkalian kuadrat. Kalau akar
4096 berapa ya? Cari 4096 nih, 4096 di sini nih. 4096. Nah, berarti akar 4096 itu adalah 64. Karena 64 kali 64 sama dengan 4096. Oke, berikutnya kita masuk ke materi teorema Pitagoras. Nah, di gambar ini adalah Pitagoras, seorang matematikawan berkebangsaan Yunani yang mengunggah teoremanya. Isi teoremanya adalah luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Nah, tahu kan rumusnya luas persegi apa? Sisi kuadrat. Maka nanti rumus di Pitagoras itu pasti ada bentuk kuadrat. Nah, dalam memaparkan pembuktian teoremanya, Pitagoras menggunakan konsep aljabar untuk mendapatkan 3 buah bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Untuk pembuktian teorema Pitagoras, bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, untuk pembuktian teorema Pitagoras, luas seluruh bangun sama dengan luas seluruh segitiga ditambah luas persegi. Nah, luas seluruh bangunnya adalah A ditambah B kuadrat. Kemudian luas segitiga, seluruh segitiga, karena segitiganya ada 4 ya. Yang sebelah kiri, kanan, atas, bawah, berarti 4 dikali setengah A kali B, karena rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ditambah dengan luas persegi. Nah, perseginya di sini panjang sisinya C. Berarti luas persegi itu C kali C. Nah, kalau kita jabarkan, A ditambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sama dengan, nah ini 4 kali setengah itu adalah 2, berarti 2AB ditambah C kuadrat. Maka rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, persamaan Pitagoras ini dengan pendekatan persegi yang dapat dibentuk dari 4 buah segitiga siku-siku. Dengan rumus luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi, sesuai di gambar ya, alasnya adalah A, tingginya adalah B gitu. Jadi luas segitiganya setengah kali A kali B, makanya pakai rumus ini. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan, jika alasnya saya perkecil, gambarnya akan semakin mengecil. Tapi kalau saya perbesar, maka akan semakin besar seperti ini. Kemudian kalau kita jadikan 1 gitu ya, ternyata sisi-sisi miring pada segitiga itu sama dengan panjang sisi pada persegi. Nah, inilah yang membuktikan teorema Pitagoras. Nah, kemudian ada lagi nih. Ada lagi bisa kalian coba nanti ya. Nah, perintahnya coba kalian geser panjang BC ke arah kanan, nih yang warna orange, dan panjang AB ke atas. Ke atas ini maksudnya nanti digambar gitu ya. Perhatikan bagaimanakah ukuran segitiga ABC di samping. Pada gambar tertera luas masing-masing persegi untuk setiap panjang sisinya. Catatan, ingat luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nanti kalian jumlahkan luas persegi ACDE dengan persegi BCFG. Lalu lihat berapakah luas segitiga ABHI. Baru kalian bisa lihat hubungannya. Oke, tadi kita perintahnya disuruh geserlah panjang BC ke kanan. Kita geser nih, kalau kita mulainya dari sini ya. BC-nya kita geser nih ke kanan. BC-nya seperti ini. Oh, beluman nih. Kita geser lagi panjang AC-nya. Nah, seperti ini. Maka di sini bisa dilihat bahwa luas persegi ACDE. Nah, kita cari dulu nih ACDE yang mana ya?
ACDE. Nah, yang ini berarti nih. Yang ini ACDE. Luasnya nih sudah terlihat ya, 25. Nah, kalau kita isi di sini 25. Gitu. Kemudian dengan luas persegi BCFG. Nah, sekarang kita lihat BCFG. BCFG. Nah, berarti ini yang persegi yang kecil nih, yang warna orange. Luasnya adalah 9 cm persegi. Berarti kita isikan di sini 9. Kalau kita isikan 9, berarti 25 tambah 9 berapa? 34 gitu ya. Benar nggak sih 34? Iya, benar 34. Sekarang kita lihat. Luas dari segitiga ABHI berapa? AB kok segitiga sih? Persegi ABHI. Nah, kita lihat persegi ABHI itu ABHI. Berarti yang warna biru ya. Luasnya persegi ABHI itu adalah 34. Nah, berarti di sini kita isikan 34. Nah, perhatikan hubungan jumlah luas persegi ACDE dengan BCFG dengan luas persegi ABHI. Apa yang kalian dapatkan? Nah, dilihat ACDE. ACDE tadi itu yang warna pink ya, yang warna merah muda itu 25. Kita isi di sini 25. Kemudian ada BCFG. BCFG tadi adalah yang warna orange, berarti 9. Nah, dengan luas persegi ABHI. ABHI tadi yang warna biru, luasnya adalah 34. Ternyata persegi yang warna merah muda, yaitu ADEC, dengan persegi yang warna orange, yaitu BCFG, itu kalau dijumlahkan luasnya sama dengan luas persegi yang warna biru yang gede. Jadi persegi yang sedang dijumlahkan luasnya dengan persegi yang kecil, itu besar luasnya sama dengan luas persegi yang besar yang warna biru, yaitu ABHI. Nah, sekarang kita isi nih. Jika panjang BC-nya sama dengan A, panjang AC-nya sama dengan B, dan panjang AB-nya sama dengan C, dengan rumus luas persegi maka akan diperoleh. Nah, silakan kalian isi ya. Ini jangan lupa. Kemudian apa yang akan kalian peroleh? Nah, seperti itu. Ini bisa digeser di sini. Di sini yang digeser nih. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, nanti coba kalian geser, kalian isi. Jika A-nya 5 berapa? Kalau B-nya 3 atau B-nya 2, sebentar, saya minta kalian mengisi kalau A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 2. Silahkan kalian isikan, kemudian nanti dijawab di classroom-nya masing-masing ya. Begitu untuk pembuktian teorema Pitagoras. Kita lanjut lagi. Nah, ada yang namanya kebalikan teorema Pitagoras. Apabila dalam segitiga ABC, kemudian dia siku-siku di B, berarti nanti posisi tanda siku-siku itu ada di B, maka akan berlaku hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Bu, kalau misalkan siku-sikunya di A, gimana? Ya, kalau siku-sikunya di A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau siku-sikunya di C, berarti rumusnya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang diperhatikan itu adalah posisi tanda siku-siku untuk menentukan rumusnya. Nah, karena dia siku-siku di B, maka sudut B-nya yang 90 derajat. Kalau siku-siku di A, berarti sudut A-nya yang 90 derajat. Kemudian ada lagi yang namanya triple Pitagoras. Nah, apa sih triple Pitagoras?
Triple Pitagoras itu adalah 3 pasang bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Atau boleh juga Triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Gimana Bu cara nentuinnya? Ya seperti yang tadi. Nah, pakai rumus yang dinyatakan oleh Pitagoras. Nah, untuk sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Jadi rumus untuk Pitagoras itu adalah sisi terpanjang dikuadratin sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, 3 bilangan A, B, dan C disebut triple Pitagoras jika ketiga bilangan itu memenuhi hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Dengan catatan, B-nya adalah hipotenusa atau sisi miring. Nah, dan B itu sendiri merupakan bilangan yang paling besar. Adapun 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras diantaranya yang pertama 3, 4, 5. Kalau kalian ingin membuktikan, boleh nih dibuktikan. 5 itu adalah yang terbesar, berarti 5 kuadrat 25. Kemudian 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti 9 ditambah 16 berapa? 25. Maka kan sama dengan kuadrat dari angka yang paling besar. Kemudian ada 5, 12, dan 13. Ini juga triple Pitagoras. 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 41. 11, 60, 61. 20, 21, 29, dan seterusnya. Masih banyak triple Pitagoras. Hanya yang paling sering digunakan itu biasanya sampai di sini aja nih. Di 20, 21, 29. Nah, untuk triple Pitagoras sendiri itu berlaku kelipatannya. Jadi untuk 3, 4, 5 gitu ya. Kalau ditanya nanti triple Pitagoras kelipatannya apa aja? Nah, 3, 4, 5 berarti ada 6, 8, 10. Apalagi? Kalau dilipat lagi berarti jadi 9, 12, 15. Kenapa? 10 dibagi 2, 5. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Kembali lagi ke sini kan? Kembali lagi ke sini. Nah, kalau yang ini itu dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 12 dibagi 3, 4. 9 dibagi 3, 3. Nah, sama kan dengan ini. Jadi berlaku kelipatannya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini misalkan 14, 48, 50. Apa sih Bu fungsinya triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras itu adalah 3an tadi bilangan yang membentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti kalau di soal kalian menemukan soal pilihan ganda dan angkanya adalah triple Pitagoras, kalian bisa menentukan salah satu sisinya jika dua sisi yang lainnya diketahui tanpa harus mengerjakan menggunakan rumus. Gitu. Demikian materi Pitagoras. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.